Kenapa? Mau pulang ke Jawa, kangen sama Simbo. Kok pulang ke Jawa? Apa merasa sudah kalah perang di Jakarta? Ya. Bukan kalah perang, kata Simbo. Kalau ada duka yang datangnya beruntun, sebaiknya mundur dan merenung supaya kita bisa menyusun kekuatan kembali. Kata Babe, itu namanya back to basic. Emang duka apaan sih? Hah? Pak Basuni meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Di mana, Su? Kenapa? Be, ini ya taruh di mana? Yuli, kopi sama ikan cucut taruh aja di mobil. Babe juga nggak lama. Babe mau ada pengajian di Depok. Ya. Li, lu harus back to basic. Dan orang-orang sekarang yang udah modern, back to natural. Maksud Babe apaan? Li, lo tahu, gue disediain rumah begini banyak dan kontrakan. Tapi lu kagak bisa ngurusin. Hah? Kemauan lu terlalu banyak. Kepengen pakai dasi, kepengen jadi developer, kepengen jadi eksekutif, dan lain-lain kemauan lu. Akhirnya lu cuma ngebohongin Babe. Babe tuh dari mana yang ngebohongin? Nah, tadi kan lu ngomong sama gue, berarti lu yang bohongin gue. Kalah tua lu, Li. Ikut-ikut aja. Be, Babe kok pinter sekarang, Be? Kan ada TV swasta dan ada parabola. Informasi dari mana saja masuk, tinggal kita kuat-kuat iman. Saudari Sumintan, Ibu Basuni minta Anda segera meninggalkan tempat ini. Karena anaknya yang di Amerika akan segera menempati rumah ini. Saya bilang Pak Basuni dulu. Pak Basuni sudah tidak ada. Kemana? Meninggal. Karena serangan jantung. Baru saja dikubur.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الرحيم لتنذر قوما فهم غافلون لقد حق القول الله أكبر الله Kemana Minja? Kok rasa amat kamu? Kenapa? Mau pulang ke Jawa. Kangen sama Simbo. Kok pulang ke Jawa? Apa merasa sudah kalah perang di Jakarta? Ya. Bukan kalah perang. Kata Simbo, kalau ada duka yang datangnya beruntun, sebaiknya mundur dan merenung supaya kita bisa menyusun kekuatan kembali. Kata Babe, itu namanya back to basic. Emang duka apaan sih? Hah? Pak Basuni meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Di mana, Su? Kenapa? Kapan, kenapa, di mana dikuburnya, Intan nggak tahu. Padahal Om Basuni seperti laki-laki yang Simbo bilang. Bu, bilang apa? Suminten, nanti kalau saatnya kamu cari jodoh, carilah lelaki yang lembut seperti semilir angin, tetapi berani menyentuh pucuknya api. Minten, kalau di Jakarta, orang yang selembut semilir angin itu udah habis dilindas sama bis. Terus kalau orang yang berani pegang pucuknya api, ya tukang sulap. Maksudnya romantis seperti kekasih, tapi bertanggung jawab seperti bapak. Sayang, orang yang baik, jujur, biasanya cepat dipanggil Tuhan. Iya ya.
Jadi juga kamu malam ini pulang ke Jawa. Iya. Supaya nanti pada saat Minten bangun tidur, Minten disambut matahari tanah Jawa dengan tersenyum. Kalau belum dapat duit, jangan pulang dulu, Bang. Udah tahu aku lihat begini. Nyesel laki kayak Akang. Cepet nyerah. Kalau kita ngalah terus sama orang, Bang, kita bakal kedodoran. Udah mana utang numpuk. Habis harus bagaimana aja? Uang tagihan tiap hari habis buat makan. Barang yang dikreditin dapat utang dari orang. Apa nggak gali lubang untuk kubur sendiri? Ya usaha dong, namanya juga laki-laki. Usaha? Pergi dari subuh sampai pulang mau isak begini. Itu namanya bukan usaha. Masuk kampung, keluar kampung sampai dengkul lemes. Apa itu bukan usaha aja? Habis Akang usahanya pakai jengkol, bukan pakai Nasibmu juga, Jah. Kenapa kamu kawin sama Akang yang cuma modal dengkul? Coba dulu kamu kawin sama insinyur atau bandar beras. Mungkin hidup kamu nggak begini, Jah. Iya. Iya yang nyesel, Kang. Menyesal mau apa? Saya juga nggak tahu kenapa ya hidup ini susah teing. Makanya sholat, Jah, sholat. Biar tentram. Banyak duit juga kalau nggak sholat. Habis gak karuan, Jah. Mak bilang dari dulu juga apa, Li? Kalau udah lengket sama cocok begini, mendingan juga cepet-cepet kawin. Ntar Nyak sama Babe ngelamar ke orang tuanya Yuli. Gitu kan, Be? Iya, bener. Babe, Nyak mau minum apa? Nggak usah ya, Be? Nggak usah. Nya sama Babe baru habis diundang makan di Istana Kobra. Iya. Istana Kobra. Iya. Iya. Tanah naga kali, Be. Naga ya ular, kobra ya ular sama aja. Ya. Kalau ada soda susu sih boleh juga. Iya deh. Susunya jangan banyak-banyak, Yul. Bentar ya, Be, Nyak. Iya. Nyak, Ayi belum siap, Nyak. Belum siap apanya lagi lo, Li. Beh, Aye udah harus punya kerjaan tetap, rumah sendiri, baru Aye siap nikah. Eli, apa ngurusin rumah kontrakan ini apa bukan kerjaan? Apa rumah yang kamu tempatin ini bukan rumah? Nah. Gimana sih? Nyak, itu lainnya. Itu semua Babe punya, bukan Aye. Ya, itu nanti kan punya kamu juga, Li. Buat siapa lagi? Si Biba itu kan udah ada bagiannya. Iya kan, Be? Iya. Nyak, itu sih lainnya. Itu warisan namanya. Sekarang Aye nggak punya apa-apa. Aye cuma punya semangat doang. Supaya lo tahu, Li. Republik ini lahir dengan semangat. Semangat itu adalah modal utama. Bener, Be. Tapi itu dulu. Zaman revolusi, zamannya perjuangan. Kalau sekarang lain, Be. Sekarang zamannya pembangunan. Semua serba diatur. Kalau enggak, tuh bangunan akan rubuh. Gua nggak sangka lu udah pinter ngomong, Li. Siapa dulu dong babenya? Ya udah, terserah lo kalau susah diatur. Ya, Nyak. Itu sih namanya apatisnya. Nyak, orang tua boleh-boleh aja ngatur, punya rencana. Tapi beri dong kebebasan anak-anaknya mengumumkakan pendapatnya. Itu baru namanya demokrasi, betul nggak, Be? Iya. Iya, Mak paham. Oh iya, Li. Katanya kamu punya temen yang kerja di... Iya, itu di bagian security. Emang kenapa, Nyak? Mau pasang iklan. Iklan? Iklan apaan? Yang iklan itu dagangannya. Dugo, rambutan, duren, salak. Kios mak belakangan ini sepi, Li. Nyak, iklan bayarnya berapa, Nyak? Terus pendapatannya berapa? Nggak imbang, Nyak. Aduh, Nyak. Si Ali mak mampu bayar kok. Berapa juta aja. Biar tekor, yang penting kesohor. Buah-buahan kan boleh diiklanin. Nah, itu buktinya apel impor. Iya, Nyak. Nggak ada yang larang, Nyak. Tapi hitung dulu dong untung ruginya.